Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434 kelas 283. Masih dengan saya tutor Inyoman Suarnita SCMSI yang akan menemani adik-adik mahasiswa hingga nanti di pertemuan ke-8. Seperti biasa di pertemuan kedua ini kita ada tugas diskusi. Silakan rekan-rekan mahasiswa mengerjakan tugas diskusi dan mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Juga jangan lupa rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi absensi, kemudian pelajari materi-materi yang ada di modul dan yang ada di elearning.ut.ac.id. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan manajemen. Jadi setelah mengikuti kegiatan tutorial online minggu kedua ini diharapkan nanti mahasiswa dapat merinci bagaimana proses mekanisme pengambilan keputusan pada manajemen. Kemudian yang kedua, mengolah informasi untuk mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan manajemen itu sangat penting sekali ya, diperlukan di suatu organisasi. Kenapa sangat diperlukan? Karena keputusan bisnis itu sangat menentukan bagaimana seorang manajer, baik itu tingkat manajer paling bawah, manajer level menengah maupun top manajer, itu selalu membutuhkan keputusan. Selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bagaimana cara agar keputusan-keputusan itu dapat menguntungkan dan dapat mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan seorang manajer itu dituntut mampu untuk memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi organisasi. Jadi di sini pengambilan keputusan atau decision making itu adalah tindakan manajemen di dalam memilih alternatif untuk mencapai sasaran. Jadi dari berbagai informasi, dari berbagai alternatif itu dipilih alternatif mana yang paling terbaik dalam mendukung sasaran atau tujuan di dalam suatu organisasi. Jadi keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah biasanya itu sifatnya rutin dan berulang-ulang, yang disebut dengan istilah terprogram atau programmer, atau keputusan terstruktur itu yang ada di manajer tingkat bawah. Jadi keputusan yang diambil itu selalu berulang-ulang dan sudah terprogram sebelumnya. Kemudian keputusan pada tingkat yang lebih tinggi, jadi tingkatan manajer yang lebih tinggi itu sifatnya adalah lebih tidak terprogram, karena manajer pada tingkat paling tinggi atau top manajer itu biasanya mengambil keputusan yang sangat urgent, yang sangat menentukan bagaimana arah suatu perusahaan atau organisasi ke depannya. Jadi tidak bisa dilakukan ataupun dijadwalkan sebelumnya terkait tindakan tersebut. Misalnya terkait adanya musibah kemarin COVID-19 itu, seorang manajer perusahaan itu harus mampu bagaimana memasarkan produk agar produk itu tetap laku walaupun dalam situasi pandemi. Itu seperti contoh, dan sebagai contohnya ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kemudian di sini dalam pengambilan keputusan seorang manajer itu sangat memiliki peran ya teman-teman. Jadi peran dalam pengambilan keputusan seorang manajer itu diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu peran hubungan personal atau interpersonal, peran informasional, dan peran keputusan atau decisional. Jadi peran di sini yaitu peran hubungan personal dapat terdiri dari figur kepala atau figurehead, pemimpin, leader, dan sebagai penghubung. Kemudian jadi peran informasi di sini yaitu peran dari seorang manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh bagian organisasi. Kemudian peran keputusan atau decisional yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai seorang yang menangani gangguan atau disturbance handlers, sebagai orang
yang negosiator jika terjadi konflik di dalam organisasi. Jadi peran seorang manajer dalam mengambil keputusan itu bagaimana seorang manajer itu dapat memanage suatu konflik yang ada di organisasi, sehingga konflik itu bisa berdampak positif bagi kemajuan organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian jadi bagaimana gaya kognitif dalam pengambilan keputusan seorang manajer. Jadi menurut Herbert Simon, ahli kognitif pemenang Nobel, mengklasifikasikan atau memperkenalkan 4 aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, choice, dan implementation. Jadi itu yang diklasifikasikan menjadi 4. Nah, di sini tahap pengambilan keputusan dalam tahap intelijen itu sistem informasi adalah sistem informasi manajemen. Kemudian dalam desainnya adalah decision support system, kemudian choice dalam pemilihannya adalah decision support system, dan implementasi itu tidak ada jenis informasi atau sistem informasi yang dihasilkan. Nah, itu sedikit review materi yang akan kita pelajari bersama di minggu yang kedua tentang pengambilan keputusan manajemen. Baik, untuk lebih jelasnya, lebih mendetail terkait materi pengambilan keputusan manajemen, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa membaca modul dan mencari referensi di Google, di internet terkait materi yang saya sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan manajemen. Baik, sekian video sapaan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal di mata kuliah sistem informasi manajemen ini. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.